Oase Rohani Katolik yang terkasih, dimanapun Anda berada, jumpa kembali bersama saya, Bernadette Esther. Apa kabar Anda? Semoga Anda tetap sehat dan senantiasa bersyukur atas anugerah kehidupan yang sudah Allah berikan. Bagi Anda yang kesehatannya saat ini sedang kurang baik, semoga Allah yang Maha Rahim memberi anugerah kesembuhan sehingga Anda segera pulih dan bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Juga bagi para pemirsa dan pendengar setia Oase Rohani Katolik yang saat ini sedang menghadapi persoalan dan situasi yang sulit, semoga Anda tak putus harapan, tetap meyakini bahwa Allah ikut terlibat dalam seluruh pergulatan dan perjuangan hidup kita. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, hari ini Gereja Katolik di seluruh dunia merayakan Hari Raya Kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Sabda Allah yang akan kita dengar pada hari ini diambil dari Kitab Yesaya, bab 49, ayat 1 sampai dengan ayat 6, dan bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 13, ayat 22, sampai ayat 26, serta Injil Suci menurut Lukas, bab 1, ayat 57 sampai ayat 66 dan ayat 80. Kita juga akan mendengarkan renungan dari Romo Kristoforus Luki Nikasius PR. Saya yakin para pemirsa dan pendengar setia Oase Rohani Katolik sudah sangat kenal dengan Romo Luki karena setiap hari beliau menyapa umat melalui channel Go Worry bersama Romo Luki. Nah, mari kita sapa Romo Luki lebih dulu. Apa kabar Romo Luki? Halo Ibu Bapak, Saudara-saudari, sahabat Oase Rohani Katolik, juga halo Ibu Esther. Ini panggilannya Ibu Esther atau Ibu B ini? B saja Romo. Oh, Ibu B ya. Salam sehat Bu B, salam sehat juga untuk kita semua, saudara-saudari. Semoga damai sejahtera Tuhan senantiasa tinggal dalam diri kita. Kalau damai Tuhan tinggal, aduh pasti menjalani hidup rasanya ayem, tentrem, enak sekali. Itulah yang mau kita mohon, dan semoga melalui permenungan kita hari ini, damai itu sungguh-sungguh boleh kita alami dan rasakan. Amin. Baik, kini kita siapkan hati untuk doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Luki. Monggo Romo. Mari kita siapkan hati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang kudus, kami mengucap syukur kepadamu, karena Engkau begitu baik, karena Engkau begitu mengasihi kami, dan setiap rancangan-Mu adalah indah bagi kami. Hari ini bersama dengan gereja kami merayakan Hari Raya Kelahiran Santo Yohanes Pemandi. Ia yang Kau utus, Kau panggil untuk mempersiapkan jalan bagi datangnya Sang Terang Sejati, bagi kehadiran Juru Selamat di tengah-tengah kami. Semoga kami mampu meneladan sikap Santo Yohanes Pemandi yang mau membuka jalan, yang mau senantiasa melaksanakan kehendak-Mu, yang berkata kepada kami semua, biarlah kami semakin lebih kecil, namun Tuhan yang lebih besar dalam hidup kami. Tuhan, buka telinga kami, ajarilah kami untuk menjadi pendengar yang baik, supaya sabda-Mu yang kami renungkan hari ini boleh berbuah manis dalam kehidupan, dan buah itu dapat juga dirasakan di tengah keluarga kami, dalam komunitas-komunitas kami, dalam kebersamaan kami dengan siapapun. Dimuliakanlah nama-Mu Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, antifon pembuka hari ini, datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi
untuk memberi kesaksian tentang terang itu dan menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Bacaan dari kitab Yesaya. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak aku ada di perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, "Engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku." Tetapi aku berkata, "Aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia. Namun, hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Tuhan telah membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allah yang menjadi kekuatanku sekarang berfirman, terlalu sedikit bagimu kalau hanya menjadi hambaku untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Maka aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Aku bersyukur kepadamu oleh karena misteri kejadianku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena misteri kejadianku. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui apakah aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Aku bersyukur kepadamu oleh karena misteri kejadianku. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, engkaulah yang menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena misteri kejadianku. Ajaiblah apa yang kau buat. Aku bersyukur kepadamu oleh karena misteri kejadianku. Jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Aku bersyukur kepadamu oleh karena misteri kejadianku. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada suatu hari Sabat di rumah ibadat di Antioquia, Paulus berkata, "Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja umatnya. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus." Menjelang kedatangan Yesus itu, Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Dan ketika hampir selesai menunaikan tugasnya, Yohanes berkata, "Aku bukanlah dia yang kamu sangka, tetapi dia akan datang kemudian daripada aku.
membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak. Hai saudara-saudara, baik yang termasuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah, kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta anak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi Elisabet ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara saudara-saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada Zakaria untuk bertanya nama apa yang hendak ia berikan kepada anaknya itu. Zakaria meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Zakaria dan terlepaslah lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Semua yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Ia kemudian tinggal di padang gurun sampai tiba harinya ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah. Ya, Romo Luki, dari kitab Yesaya dan juga dari kisah para rasul yang tadi kita dengarkan, inspirasi iman apa yang hendak Romo Luki bagikan kepada kami? Ya, terima kasih Ibu B, sahabat Oase Rohani Katolik semua yang dikasih Tuhan. Shalom semua, salam sehat untuk kita semua ya. Walaupun berita hari-hari ini sedang menunjukkan, waduh, angka COVID semakin tinggi, varian baru kembali ada. Namun yakinlah bersama dengan Tuhan pasti kita akan kuat. Firman Tuhan hari ini semoga menjadi kekuatan untuk kita. Saudari-saudara, buat saya ya, hari raya kelahiran Santo Yohanes Pembaptis ini, melalui bacaan-bacaan hari ini temanya satu. Kalau semua orang lahir, kehidupan yang dianugerahkan oleh Tuhan punya maksud. Nah, saya jadi ingat tentang peristiwa kelahiran saya 39 tahun yang lalu. Wah. Saat itu kami tinggal di sebuah perkampungan.
Wah, Romo kan anak Jakarta, kok di kampung? Karena nama rumah saya tinggal itu namanya Kampung Rawa. Jadi walaupun di Jakarta, ya tetap aja kampung ya. Nah, saudari-saudara sahabat Oase Rohani Katolik semua, yang mau saya kisahkan begini. Saat itu lagi hujan deras, banjir. Mama mengandung, usia kandungan sudah masuk usia 7 bulan. Waduh. Lalu tiba-tiba perut mama berkontraksi. Saya dari dalam perut mama udah bilang, "Mama, lepaskan aku." Ibu bapak saya ini terlahir prematur ya. Saya terlahir prematur, jadi belum pada waktunya saya udah lahir karena males lama-lama dalam perut ya. Udah nggak tahan, pengen lihat dunia kayak apa. Nah, saat itu lagi banjir, papa saya itu tidak bisa pulang. Saya dikisahkan sama ibu saya kisah ini. Wah, semakin yakin. Ternyata betul, Tuhan pasti punya maksud atas kelahiran kita masing-masing ya. Lalu karena mama udah nggak tahan, tetangga pada datang ke rumah, menggotong mama saya, menggotong ibu saya. Naik taksi waktu itu ya, susah cari kendaraan, naik taksi, dibawa ke rumah sakit St. Carolus. Papa saya tuh karena tidak bisa pulang, terjebak macet karena banjir saat itu. Karena saya lahirkan di bulan Oktober ya, dulu diajarin waktu sekolah, pokoknya kalau ada berbernya itu artinya musim penghujan. Sekarang mah nggak jelas musimnya ya. Nah, saudari-saudara, mama saya pingsan. Waduh, karena nggak tahan sekali, sementara air ketuban sudah pecah. Maka mau nggak mau harus segera melahirkan. Ya. Akhirnya saya itu terlahir dengan panjang itu kata mama hanya 38 cm. Mungkin sebotol kecap ya, 38 cm. Lalu beratnya itu 2,8 kilo. Kecil sekali saya itu ya. Tuh, Tuhan pelihara. Sekarang coba lihat. Wah, istimewa sekali ya. Nah, atas peristiwa itu ya, kelahiran yang prematur itu, ada sebuah penelitian. Konon katanya anak yang terlahir prematur itu bisa dua kemungkinan ini. Kalau pintar banget, atau kalau yang kedua, kemungkinan kedua on banget. Kira-kira saya yang mana ya Mbak ya? Oh jangan dijawab. Oh dijawab. Saya yang setengah nih, minus. Nah, saudari-saudara sekalian, lalu saat pemberian nama, ini juga spektakuler mama saya ceritakan. Karena akhirnya papa saya bisa ke rumah sakit. Ya, setelah mama saya sadar saya terlahir gitu ya, mama saya bertanya kepada papa saya, "Pak, ini mau dikasih nama siapa anak ini?" Lalu papa saya berkata, "Anak ini kita beri nama Lucky, karena dia membawa keuntungan bagi kita." Wah, istimewa ya. Jadi saya diharapkan nih namanya itu Lucky, bahasa Inggrisnya itu Lucky, Jawone itu bejo ya kan. Supaya membawa keuntungan. Keuntungan itu bukan cuan seperti orang foto sekarang cuan. Bukan. Keuntungan adalah membawa berkah. Berkah itu yang selalu kita doakan tiap hari loh. Masa sih Romo? Kapan kita doakan tiap hari mohon berkah itu? Saat kita berdoa Bapa kami, kita kan mengatakan begini, "Berilah kami rejeki pada hari ini." Interpretasi orang sekarang, kalau ngomongin soal rejeki itu artinya duit. Tidak, bukan. Coba nanti saudara-saudari sahabat Oase Rohani Katolik, kalau bisa buka Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Rezeki itu yang pertama-tama adalah berkat dari Allah. Wah, jadi yang kita mohonkan setiap hari adalah berkah tadi. Berkah itu dari kata Ibrani barakah, yang artinya adalah berkat. Jadi kalau nama saya Luki, artinya membawa keuntungan atau membawa berkat bagi keluarga. Dan saya kira sebuah misteri Tuhan, sebuah rencana Tuhan memang indah. Hari ini saya katakan kenapa memang indah. Ya, saya menjadi imam di tengah keluarga, menjadi berkat bagi keluarga, juga boleh menjadi berkat bagi semua orang. Dan kita pun, saya kira saudara-saudari ya, sahabat setia pendengar Oase Rohani Katolik, kita pun semua dipanggil loh untuk menjadi berkat bagi yang lain. Pertama itu dulu, Mbak B. Ya, Romo Luki, kisah yang sangat menarik sekali dari kelahiran. Memang kelahiran setiap anak itu menjadi sesuatu yang unik dalam keluarga ya Romo. Dan sama seperti yang kita dengar tadi bahwa sejak dalam kandungan kita sudah dipilih dan dibentuk secara khusus. Lalu tinggal bagaimana kita hidup di dunia ini, mensyukurinya dan mengabdi kepada Tuhan. Apakah kehidupan kita menjadi berkat bagi orang lain sama seperti yang Romo Luki katakan tadi. Apakah kita menjadi laki bagi orang-orang di sekitar kita ya Romo? Amin, amin. Saudari-saudara, sahabat Oase Rohani Katolik semua. Ini bacaan pertama, bacaan kedua, juga di tengah-tengahnya ada Mazmur tanggapan. Saya kira yang tadi saya sampaikan, ini semua mengarah pada satu tema. Setiap pribadi dilahirkan, hadir di tengah-tengah dunia dengan punya tujuan atau maksud. Ya, maka bacaan Injil nanti arahnya pada kelahiran Yohanes Pembaptis yang juga punya maksud, punya tujuan kedatangan, kehadiran dalam hidup ini. Saudari-saudara, kalau kita bicara hari ini tentang hari raya kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Kelahiran Yohanes Pembaptis itu sangat-sangat istimewa. Kalau tadi saya kisahkan, kelahiran saya begitu istimewa. Saya yakin kelahiran saudara-saudari merupakan sebuah keistimewaan. Ya, ada pasti yang istimewa dari peristiwa kelahiran kita. Demikian pula dengan keistimewaan dari peristiwa kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Istimewanya apa sih Romo? Istimewanya begini. Mama papanya Yohanes Pembaptis, Bunda Elizabeth dan bapaknya Zakaria, itu dikatakan kan usianya udah gak muda lagi. Bahkan udah masuk senior citizen. Warga senior gitu kan ya. Namun usia yang tidak muda, usia yang lanjut tidak menghalangi karya Allah. Ini istimewa. Itu yang pertama yang istimewa. Semakin tambah istimewa, pemberitaan kelahiran Yohanes pertama kali itu diberitakan oleh malaikat Gabriel kepada Zakaria. Ketika Zakaria kedapatan untuk membawa persembahan, membakar ukupan di bait Allah, malaikat datang menampakkan diri dan berkata kepadanya, engkau dari keluargamu akan melahirkan seorang anak. Zakaria nggak percaya, ya, sehingga atas ketidakpercayaannya ada yang mengikat di lidahnya, membuat dirinya menjadi bisu, tidak bisa bersaksi. Karena apa? Karena nggak percaya. Karena Zakaria berpikir begini, yang namanya laki-laki pasti berpikir yang sangat rasional dan logis. Wong istriku Bunda Elizabeth itu senior kok. Udah lanjut usianya. Bahkan dikatakan mandul. Ya kan? Mandul itu, waduh, pada zaman Israel zaman dulu itu sebuah kengerian. Mengapa saya katakan sebuah kengerian? Itu adalah sebuah aib, ya. Tidak bisa mempunyai atau memiliki keturunan, buah hati,
yang meneruskan keturunan merupakan sebuah aib besar dalam hidup, dalam budaya tradisi Israel zaman itu. Maka ketika Bunda Elizabeth sungguh mengandung, apa yang Bunda Elizabeth katakan? Tuhan telah melepaskan aibku. Tuhan telah membebaskan aku dari aib ini. Wah, istimewa sekali kan saudari-saudara semua. Jadi kelahiran Yohanes itu sesuatu yang spesial dan istimewa. Yang tadi sekurang-kurangnya udah saya ceritakan. Tambah istimewa lagi ketika Yohanes ini mau diberi nama. Wah, semakin istimewa. Yang hari ini kita dengar dalam bacaan Injil. Saat mereka bingung, ini hendak dinamai apa anak ini? Lalu diusulkan oleh saudara-saudara yang lain. Zakaria seperti nama papanya. Wah, zaman dulu itu begitu. Jadi nama itu diturunkan, yang ada dalam keluarga ya dipakai lagi. Karena nama bapaknya Zakaria, anaknya juga Zakaria. Entah nanti belakangnya ditambahkan apa ya kan. Ya, tapi Romo Luki, nanti kita akan jeda sejenak sebentar Romo untuk merenungkan apa saja yang telah Romo sampaikan tadi di awal tentang kisah kelahiran masing-masing anak yang sangat istimewa. Nanti tentang Zakaria dan Elizabeth serta nama Yohanes akan kita dengarkan saat setelah jeda ya Romo. Baik, kita rehat untuk sesi berikutnya. Ya, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan jeda sejenak untuk mengendapkan apa yang telah Romo Luki sampaikan tadi. Kita bisa berefleksi, apakah kehadiran kita di dunia ini juga menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Setelah jeda, kita akan mendengar inspirasi iman dari bacaan Injil. Tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Anda masih bersama kami, Romo Christophorus Luki Nikasius PR dan saya Bernadette Esther. Bila Anda punya pertanyaan, saran, dan juga kritik, Anda bisa menghubungi kami melalui email orkkaj2021 atau melalui pesan WA dengan nomor 0881 0251 33438. Nah, mari kini kita lanjutkan inspirasi iman dari bacaan Injil. Silahkan Romo Luki. Wah, udah dicatat saudara-saudari, sahabat Oase Rohani Katolik, nomor teleponnya. Jangan lupa, Senin harga naik. Itu kayak iklan-iklan. Saudari-saudara, baik kita lanjutkan lagi ya. Tadi saya berhenti pada penamaan Yohanes sebagai sesuatu yang istimewa dan spesial ya. Zaman dulu itu yang namanya penamaan itu diturunkan dari garis keluarga. Kalau memang dari keluarga itu ada yang namanya demikian, maka yang demikian itu yang menjadi nama anaknya. Hal yang sama serupa pula dengan ketika Yohanes Pembaptis hendak dinamai. Mereka mau menamakan Zakaria, karena nama bapaknya adalah Zakaria. Namun yang menarik ini ya, Bunda Elizabeth mengatakan tidak, jangan. Ia harus diberi nama Yohanes. Orang banyak, saudara-saudaranya itu pada berkata ya, nggak ada loh nama keluargamu yang pakai nama Yohanes, nggak ada, gitu kan. Lalu biasa. Karena sistem patriarkal zaman dulu ya, Yahudi, orang Yahudi, maka tanya dong kepada bapaknya, kepada Zakaria, anak ini mau dikasih nama siapa? Bunda Elizabeth bertanya, "Pak, ini anak kita harus dikasih nama siapa?" Karena waktu itu Zakaria lidahnya ada yang mengikat, dia tidak bisa berbicara, maka dia meminta, memberi isyarat,
ambilkan batu tulis artinya ya. Ini kan sekarang ini lagi marak di gereja-gereja dimanapun. Kita ini di Keuskupan Agung Jakarta sedang mengadakan yang namanya tahun menghormati martabat manusia. Ya. Martabat dan harkat manusia ingin diangkat, dihormati, pribadi-pribadi dipandang sebagai citra Allah. Salah satunya adalah banyak gereja yang mulai misa-misanya itu ada pembawa bahasa isyarat itu ya. Di gereja kami juga suka ada pelatihan-pelatihan itu. Saya beberapa waktu ikut, tangannya beribet, katanya Romo ini bahasa isyarat bukan main silat katanya. Ya, ketika Zakaria meminta batu tulis, ini ajaib. Yang dituliskan oleh Zakaria, nama anak ini adalah Yohanes. Dan mukjizat nyata, ajaib. Yang tadinya ada yang mengikat di lidah Zakaria, pengikat itu runtuh, gugur. Dan Zakaria kembali dapat bersaksi, berkata-kata akan karya Allah dalam hidup keluarga mereka. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, nama Yohanes spesial. Kenapa saya katakan nama Yohanes spesial? Nama Yohanes itu dari kata Ibrani Yohanan, yang artinya Allah menghapus aibku, yang artinya anugerah dari Allah. Setiap nama-nama kita pasti punya arti, pasti punya maksud. Tadi di bagian pertama, saya sudah menyampaikan arti nama saya. Kalau ada yang mengatakan, siapa ya, William Shakespeare saya kira ya, pernah mengatakan apa artinya sebuah nama. Ya, nama pasti punya arti ya. Semua nama-nama kita punya arti. Saya kira nama Ibu B juga ada artinya ya kan. Wong nama-nama jalan tol aja ada artinya. Becak Kayu, Bekasi, Cakung, Kampung Melayu. Apalagi nama kita pasti punya arti, punya maksud. Nama adalah sebuah doa yang diberikan orang tua kepada kita. Apakah kita telah memenuhi doa itu? Ya, kalau belum, kembalilah ke nama-nama kita. Belum lagi kita punya nama yang namanya Santo Santa, karena baptisan kita punya nama dari Santo Santa yang menjadi pelindung kita. Apakah kita juga sudah menjadi seperti mereka, mengikuti teladan hidup mereka? Wah, nama Santo pelindung baptis saya itu Kristoforus. Kristoforus itu kan satu peristiwanya begini. Kristoforus, dia besar badannya, orang yang hebat. Dia ingin mengabdikan diri pada yang paling hebat di dunia ini. Maka dia dengar ada kerajaan yang paling hebat di sana. Lalu dia menyerahkan dirinya untuk mengabdi dalam kerajaan itu. Ternyata dalam kerajaan itu takut dengan roh-roh jahat. Maka akhirnya Kristoforus mengabdi tuan yang lain, yakni roh jahat. Namun roh jahat itu takut sama Tuhan. Maka dia mengabdi sama Tuhan. Nah, yang istimewa kisahnya dikisahkan begini, Santo Kristoforus itu. Ia itu karena badannya besar, membantu orang-orang yang hendak menyeberang sungai. Ya. Dia gendong orang-orang yang akan menyeberang sungai supaya jubahnya, bajunya itu nggak basah. Sementara suatu kali ada seorang anak kecil yang minta diseberangi oleh Kristoforus, ya kan? Lalu Kristoforus gendong. Dan Kristoforus begitu syok. Ternyata anak yang digendong ini berat sekali. Padahal seorang anak kecil. Badan dia begitu besar, tapi yang digendong anak kecil kok begitu berat.
Dan ternyata anak ini adalah Tuhan. Maka karena perjalanan peziarahan hidup Kristoforus, ia mau mengabdi yang paling hebat, sampailah ia pada titik yang paling hebat, yang harus diikuti, yang harus disembah, yang harus kita menundukkan diri kepadanya, yakni Tuhan semata. Jadi Kristoforus mengikuti Tuhan. Wah, kan pas Kristoforus. Nama saya Kristoforus, mengikuti Tuhan. Wah. Lalu yang menarik lagi begini, ini hebat loh ya. Saya bukan ilmu cocok-cocokan ya. Bukan ilmu mencocok-cocokan, tidak ya. Orang tua saya kan dibaptis dari bayi, ya kan? Kok dikasih nama pelindung Kristoforus gitu loh. Dibaptis dengan nama Kristoforus, saya juga heran. Kristoforus itu adalah pelindung para pengemudi sepeda motor. Ya. Kisah hidup saya, ibu bapak, saudara-saudari, sahabat oase rohani Katolik semua. Saya tuh pernah kecelakaan hebat tahun 98 yang hampir merenggut nyawa saya. Saya ini pernah di leher kiri saya nih ada jahitan karena rahang saya hancur, patah. Ya. Tapi saya diselamatkan. Karena apa? Kristoforus, pelindung pengemudi sepeda motor. Ini kan hebat ya. Sekali lagi bukan ilmu mencocok-cocokkan loh. Lalu Kristoforus kalau kita berziarah, mau pergi, atau di mobil-mobil kita, selalu ada kan benda-benda rohani Santo Kristoforus. Karena pelindung pengendara ya. Pelindung para peziarah. Kalau melakukan peziarahan selalu mengatakan dalam doa, Santo Kristoforus, doakanlah kami, ya kan? Makanya saya suka berziarah karena namanya Kristoforus, ya kan? Suka pergi. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sahabat oase rohani Katolik semua nama punya maksud, ya. Mari kita penuhi doa yang menjadi doa dari orang tua kita dengan memberikan nama kita demikian. Mari, saya juga ingin mengajak kita semua memenuhi. Kita punya nama Santo Santa pelindung karena baptisan kita. Mari kita meneladan sikap hidup mereka. Yang menarik begini. Santo Yohanes Pembaptis, ya. Di belakang namanya diberikan nama pembaptis. Santo Yohanes Pembaptis atau Yohanes Pemandi. Menunjukkan apa? Kalau dirinya sungguh-sungguh melaksanakan apa yang menjadi kehendak Allah. Mempersiapkan umat Allah. Mempersiapkan Israel untuk menyambut datangnya kehadiran Mesias. Juru selamat yakni Yesus. Jadi memenuhi maksud atau memenuhi misteri kehidupan yang Allah berikan kepada kita perlu kita upayakan dan kita perjuangkan. Belajar dari firman Tuhan hari ini. Rencana Allah, maksud kehendak Allah atas hidup Yohanes dipenuhi, digenapi oleh Yohanes dengan mempersiapkan jalan bagi datangnya Sang Juru Selamat. Bagaimana dengan hidup kita? Apakah dalam hidup ini kita telah memenuhi maksud atau misteri dari kelahiran kita masing-masing? Semoga kita berupaya, saya kira, Ibu Bapak, Saudara-saudari, sahabat oase rohani Katolik semua, kita berupaya dan berjuang untuk memenuhi maksud atau misteri dari kelahiran kita. Semua dari kita pasti Allah punya maksud. Jadi, Romo, bagaimana dengan mereka yang kurang beruntung? Bagaimana mereka yang, ini ya sekali lagi bicara tentang menghormati martabat manusia. Bagaimana mereka yang punya karunia khusus, ya, difabel. Ini Kuskupan Agung Jakarta buat saya istimewa. Dengan menggunakan diksi atau pilihan kata. Pilihan katanya ini dulu disebut UBK, ya.
atau ABK, anak berkebutuhan khusus. Ini kata berkebutuhan ini kurang bagus. Dijadikan menjadi katanya itu sekarang anak berkarunia khusus. Karena walaupun ada ketidakmampuan, ya, tetapi ada karunia-karunia yang Tuhan berikan, yang khusus bagi pribadi-pribadi yang demikian. Wah, saya senang sekali ya. Ada umat saya yang punya karunia khusus, tapi itu punya kepiawaian itu dalam melukis. Saya pernah diberi lukisannya itu istimewa, fenomenal. Saya pasang di depan kantor saya itu lukisannya, supaya bisa dinikmati banyak orang. Lukisannya tentang Yesus yang berjalan di atas air, menghardik badai, supaya para murid yang ketakutan itu nggak lagi takut. Wah, itu kan istimewa, itu dilukiskan, digambarkan suasananya itu para murid yang di dalam perahu lagi ketakutan, lalu Yesus datang menghampiri. Wah, ini istimewa, istimewa sekali kan. Walaupun punya karunia khusus, ya, namun dia punya juga skill yang tidak dipunyai oleh saya, oleh orang pada umumnya. Ya, ada lagi umat yang punya karunia khusus yang saya kenal, namun dia itu pinter origami. Waduh, bikin origami, bahkan saya tahunya kan bikin origami, palingan bikin amplop gitu. Ngelipet-lipet kertas, bikin amplop, atau bikin perahu, pesawat-pesawatan, itu biasa sekali. Ini dia bisa bikin dari origami kelahiran Yesus. Semua bisa dibikin origaminya. Wah, istimewa. Saya punya ini. Ini waktu ulang tahun saya itu kan show babi ya. Wah, saya dihadiahi ini coba, origami babi. Wah, bagus sekali tuh. Saudari-saudara, sahabat Oase Rohani Katolik semua yang dikasihi Tuhan, saya hanya ingin mengajak kita semua. Ya, pasti Tuhan punya maksud. Walaupun tadi yang saya sebutkan, mereka yang punya karunia khusus saja, dilahirkan, diciptakan oleh Tuhan, tetap dikasihi oleh Allah, dan punya rencana, punya maksud, ada misteri kehadiran yang patut untuk diperjuangkan dan dijawab dalam hidup ini. Maka kembali, yuk pertanyakan dalam diri kita masing-masing, ya, apa rencana Allah atas kelahiranku, atas hidupku. Yuk kita cari dan temukan misteri kelahiran kita. Kalau kita sudah menemukan dan mencari dan menjawab apa yang menjadi maksud Allah menciptakan kita, apa yang menjadi maksud kehadiran kita di tengah-tengah dunia, kita menjalani hidup ini dengan nyaman. Karena kita telah menjalani hidup kita yang sejati sesuai dengan rencana dan maksud Allah. Ya, Romo Luki, terima kasih sekali telah mengingatkan betapa kita sangat berharga hadir di dunia ini, dan masing-masing kita mempunyai karunia yang khusus, yang tentu saja dipersembahkan bagi kemuliaannya. Nah, Romo Luki, saya juga hendak mengucapkan selamat pesta nama kepada para sahabat Oase Rohani Katolik yang memiliki nama baptis Yohanes atau Yohana. Semoga sama seperti Antikon tadi, menjadi terang dan menjadi saksi kedatangan Kristus. Baik, Romo Luki dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kini kita sudah berada di penghujung acara. Mari kita tutup acara ini dengan doa penutup dan berkat dari Romo Luki. Silakan Romo. Mari kita akhiri renungan kita hari ini dengan mempersiapkan hati kita. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih dan tiada henti kami mengucap syukur kepadamu. Engkau Allah yang baik. Engkau menciptakan kami dengan sebuah maksud.
Ajari kami untuk menemukan Tuhan, setiap maksud, setiap kehendak-Mu dalam hidup kami, supaya jalan kami terarah padamu. Seutuhnya kami ingin mempersembahkan hidup hati kami kepadamu. Maka jangan biarkan Tuhan kami lari, kami meninggalkan Engkau. Janganlah kami menjadi pribadi-pribadi yang menjual hati kami demi kepentingan-kepentingan dunia dan melupakan Engkau. Anugerahkanlah Roh-Mu Tuhan yang menjadi daya bagi kami dalam peziarahan hidup ini untuk melangkah berziarah bersama dengan-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, apapun rupa-rupa pengalaman hidup yang kami alami, mau susah, mau senang, bersama-Mu pasti senantiasa menghantar kami pada kebahagiaan abadi, pada sukacita yang kekal. Sebab Engkau senantiasa mengaruniakan yang indah, yang baik dalam hidup kami pada waktu-Mu sendiri. Tuhan, kami mohonkan berkat-Mu turun dan tinggal untuk kami semua, untuk keluarga-keluarga kami, untuk mereka yang kami doakan, terlebih mereka yang saat ini sedang sakit. Engkau jamah, Engkau anugerahkan rahmat kesembuhan, segala yang terbaik bagi mereka. Dan akhirnya berkat-Mu boleh turun dan tinggal untuk kami semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dengan demikian usai sudah acara kita pada hari ini. Saya Bernadette Esther dan Romo Lucky Nikasius. Kami berdua pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa pada acara Oase Rohani Katolik edisi berikutnya. Salam. Terima kasih sekali Romo Lucky.